Cerita dimulai ketika sebuah ambulans membawa seorang pria yang baru saja melakukan aksi bunuh diri. Petugas di sana mencoba sekuat tenaga menyelamatkan pria itu. Tetapi sayangnya pria itu berakhir tak terselamatkan beberapa menit kemudian. Namun ketika pria itu akan dibawa ke kamar mayat, hal tak terduga terjadi. Di saat pegawai rumah sakit keluar dari sana, pria tersebut tiba-tiba terbangun dari kematiannya. Keesokan harinya, barulah pihak rumah sakit menyadari bahwa pria yang semalam mereka bawa kini telah menghilang. Di tengah-tengah kepanikan itu, Dr. Edward datang menghampiri mereka. Kunjungan Dr. Edward di sana guna mengotopsi mayat bunuh diri yang mereka bawa semalam, namun ia malah dikejutkan dengan kabar hilangnya mayat tersebut. Di hari itu, akhirnya keberadaan mantan mayat tersebut disadari oleh seorang perawat yang saat itu sedang melakukan pemeriksaan rutin. Merasa pria yang di depannya tak merespon dirinya, ia pun mencari bantuan dokter jaga saat itu. Tetapi setelah dokter selesai memeriksanya, ia malah mengatakan untuk merujuk pria tersebut ke rumah sakit jiwa. Di saat itu juga Daniel, yang merupakan seorang dokter spesialis jiwa, mendengar ada laporan pasien baru yang akan dibawa ke rumah sakitnya. Namun sebelum itu, Daniel menemui Sarah atasannya terlebih dahulu untuk meminta persetujuannya. Tetapi sebelum pasien tersebut dibawa, Daniel malah berdebat dengan Sarah. Sarah merasa bahwa rumah sakitnya saat ini sedang kewalahan menangani semua pasien-pasiennya. Meskipun hal itu Sarah menentangnya, tetapi Daniel tetap membawa pasien baru tersebut ke rumah sakitnya. Dan pasien baru yang dibawanya tak lain adalah mayat bunuh diri yang terbangun sebelumnya. Di lain tempat, Dr. Edward merasa ada yang tak beres dari hilangnya mayat tersebut, akhirnya mengecek kembali dokumen sementara yang polisi dapatkan. Di saat ia melihat foto mayat dari dokumen tersebut, ia menemukan ada sebuah tanda aneh berbentuk lingkaran di punggung mayat itu. Dan dari situlah ia tertarik untuk mencari lebih dalam mengenai latar belakang mayat itu. Bersamaan dengan perasaan aneh yang Edward rasakan, hal yang mengerikan terjadi di rumah sakit Daniel. Di saat salah satu perawat memasuki kamar pasien baru itu, tiba-tiba pasien tersebut menyerangnya saat lampu kamar itu meredup. Perawat yang tadinya masuk kamar dengan baik-baik saja, tiba-tiba keluar dengan keadaan sesak nafas. Keesokan harinya, Dr. Edward mulai menelusuri latar belakang dari mayat yang hilang itu. Edward memulainya dengan mendatangi salah satu kamar hotel yang menjadi lokasi dari tindakan bunuh diri tersebut. Di sana, Dr. Edward melihat bathtub di kamar mandi itu dipenuhi dengan darah yang mengental, serta ia melihat ada sebuah tanda melingkar di dasar bathtub yang sama seperti tanda di punggung sang mayat. Di hari yang sama, Daniel melakukan kunjungan pertamanya pada pasien barunya. Namun, kunjungan itu berakhir membuat Daniel merasakan perasaan aneh, di mana pria tersebut tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya telah membunuh seseorang, dan orang yang ia bunuh adalah dirinya sendiri. Lantaran perkataan aneh dari pasien inilah akhirnya Daniel memutuskan untuk mencari jawabannya dari buku mengenai teori perilaku yang saat ini diderita oleh pasien baru itu. Dan selang beberapa saat, akhirnya ia mengetahui bahwa pria itu mengidap perilaku amnesia disosiatif dan memiliki perilaku yang tergolong ekstrim dalam kekerasan. Kini Daniel pun menyadari hal itu, bahwa pria yang dibawanya bukanlah seorang gangguan jiwa biasa, melainkan seorang pembunuh berdarah dingin yang akan selalu lupa setelah ia melakukan pembunuhan. Di samping itu, bersamaan dengan kebenaran yang terungkap dari pasien barunya, ia mendengar kabar buruk bahwa salah satu perawat ditemukan telah tewas dengan keadaan mulut terbuka. Di lain tempat, Dr. Edward akhirnya mengetahui identitas mayat yang hilang itu. Mayat pria itu bernama Michael. Namun, di samping ia mengetahui identitas mayat itu, Dr. Edward dibuat semakin fokus untuk mencari tahu mengenai mayat tersebut saat ia membaca isi surat bunuh diri Michael yang bertuliskan, "Aku mulut kematian, tak ada yang di luar jangkauanku, maafkan aku." Waktu malam pun kembali tiba. Seperti biasa, kegiatan perawat shift malam ialah terus mengawasi gerak-gerik setiap pasiennya. Tetapi saat itu perawat merasa aneh dengan suara dengkuran Michael.
Saat akan mendekatinya, tiba-tiba teriakan terdengar dari salah satu pasien di kamar sebelah. Hingga akhirnya perawat itu menangani pasien yang teriak-teriak itu tanpa menutup secara rapat pintu kamar Michael. Akibat teriakan itu, salah satu pasien terbangun dan keluar dari kamarnya sambil menari di tengah lorong. Sebelum akhirnya, tarian itu menjadi tarian yang terakhir bagi pasien tersebut. Dan berakhir ditemukan terkapar di lantai dengan gejala yang sama seperti korban sebelumnya. Yang berujung, pasien itu ditemukan tewas esok harinya dengan keadaan mulut terbuka juga. Sementara itu, Dr. Edward terus menggali lebih dalam latar belakang mayat yang hilang itu dengan berkunjung ke rumah keluarga Michael. Di situ, ia mengetahui keseharian perilaku Michael yang mulai aneh seperti sering berbicara sendiri, berhalusinasi, dan selalu merasa ada yang berbicara di benaknya sejak istrinya meninggal akibat insiden kebakaran di rumahnya. Si ayah juga menjelaskan bahwa saat kebakaran itu sebenarnya Michael harusnya ikut meninggal bersama istrinya. Namun entah keajaiban apa yang ia dapat, Michael berhasil selamat dari kebakaran tersebut. Namun informasi tersebut tak cukup untuk membenarkan perasaan aneh Dr. Edward pada Michael. Di saat ia menghampiri kamar Michael lah, barulah yang ia rasakan terjawab. Di situ ia menemukan serangkaian foto dan berita dari segala peristiwa yang pernah terjadi sejak ratusan tahun lalu. Dan dari itu semua, foto orang-orang yang tewas memiliki kejadian yang sama seperti para korban yang tewas dengan mulut terbuka di rumah sakit. Berdasarkan bukti-bukti itulah Dr. Edward menyimpulkan penyebab hilangnya mayat Michael secara tiba-tiba serta arti bentuk lingkaran di punggung Michael yang sama dengan muka sosok makhluk mitos yang dijuluki mulut kematian adalah semuanya berkaitan dengan hal mistis di mana Michael dikendalikan oleh sosok mitos tersebut. Bersamaan dengan terungkapnya hal mitos itu, Daniel hampir berakhir menjadi korban Michael selanjutnya. Beruntung saat itu para perawat menyadari tingkah laku tak lazim dari Michael lewat CCTV. Setelah apa yang terjadi dengannya, Daniel pun menyadari bahwa Michael merupakan orang yang sangat berbahaya jika dibiarkan hidup. Dengan alasan itulah akhirnya Daniel memutuskan untuk lebih baik membunuh Michael sebelum banyak korban berjatuhan di sana. Tetapi sebelum Daniel menjalankan rencananya, ia dihampiri oleh Sarah yang terlihat marah dengannya. Di situ Sarah menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Daniel merupakan tindakan ilegal, di mana ia menyuntikkan cairan tiopental pada Michael tanpa izin Sarah, dan menyuruh Daniel untuk secepatnya memulangkan Michael pada keluarganya, karena keluarganya kini mengetahui bahwa anaknya masihlah hidup. Tetapi Daniel yang masih yakin bahwa Michael tak seharusnya dibiarkan hidup, kembali diam-diam mendatangi Michael untuk membunuhnya. Namun sayangnya, tindakan tersebut justru langsung disadari oleh para perawat dan berujung dirinya dibius atas perintah dari Sarah karena dianggap Daniel tak berpikir jernih atas kesalahannya. Beberapa jam kemudian akhirnya ayah Michael tiba di rumah sakit jiwa. Namun di situ, ayah Michael bersikeras untuk segera menemui anaknya tanpa melalui kebijakan prosedur pemulangan Michael. Namun di samping kegaduhan yang terjadi, Michael kembali memakan korban. Di mana setelah Sarah menemui Michael, Sarah mengalami sesak nafas dan beberapa jam kemudian akhirnya Sarah tewas dengan posisi mulut terbuka. Di lain tempat, Edward yang nampak fokus dengan kasus Michael, tiba-tiba ia mendapatkan kabar mengejutkan, di mana Michael masih hidup dan akan dijemput oleh keluarganya di rumah sakit jiwa. Setelah sampai di rumah keluarga Michael, Dr. Edward diperlihatkan kejadian mengerikan terjadi, di mana seluruh keluarga Michael di sana berakhir mengalami kematian tak wajar dengan posisi mulut terbuka. Dan harga atas apa yang ia lihat dari itu semua, ialah nyawa Dr. Edward berakhir mengalami kematian yang sama, dan mayatnya ditemukan oleh Daniel di tengah-tengah mayat keluarga Michael. Momen kematian itu terus berlanjut, di mana Daniel mendapati seluruh penghuni yang ada di sekitar perumahan itu ikut tewas dengan keadaan yang sama. Dan dalam sekejap waktu, perumahan tersebut kini tidak lagi terlihat seperti tempat tinggal manusia, melainkan sudah seperti tempat akhir bagi manusia. Setelah apa yang terjadi, akhirnya Daniel melihat Michael yang saat itu tak dapat lagi dikatakan sebagai manusia, melainkan seperti iblis yang memakan setiap jiwa-jiwa di dunia. Meskipun di situ Daniel merasa takut melihatnya, tetapi ia tetap memberanikan diri untuk melawannya.
Hingga akhirnya ia berhasil membunuh Michael dengan beberapa pukulan saja. Namun dari itu semua, harga yang Daniel terima saat melawan Michael ialah ia kini menjadi wadah baru dari sosok berwajah melingkar yang sempat disadari oleh Edward sebelumnya.